Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah ikhwan azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kajian kita hari ini ya di Masjid Uswatun Hasanah Lupto Pasar Baru Bandung, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ini masuk kepada pembahasan syirik dan macam-macam kesyirikan. Pembahasan syirik adalah merupakan pembahasan yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ketika kita berbicara tentang al-imanu billah, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah perkara yang terus senantiasa diingatkan oleh semua para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka ya dengan jujur sampai hari kiamat kepada manusia agar mereka menjauhinya. Mengapa? Karena ya amalan kesyirikan merupakan amalan yang sangat berbahaya. Dan bahaya itu ya mengganggu hampir seluruh atau semua aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan itu insya Allah nanti kita akan bahas tentang ya bagian dari pembahasan syirik, yaitu bahaya-bahaya kesyirikan. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu tentang ma huwa asyirku. Apa itu syirik? Syirik dia merupakan lawan dari tauhid. Ketika kita membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beriman kepada Allah dari tiga aspek, dari aspek rububiyah, dari aspek uluhiyah, dari aspek asma wa sifat. Maka demikian pula kesyirikan pun artinya menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga aspek tadi. Dalam aspek rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Walaupun mayoritas atau realita fenomena yang ada di tengah-tengah umat, syirik itu secara umum melanda pada dua bagian dari tiga bagian tadi, yaitu syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Dan dari dua bagian ini, syirik yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah syirik dalam uluhiyah. Ya, syirik dalam uluhiyah. Kita telah belajar dan telah membahas di tempat ini pula tentang makna tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan dan mematikan,
Maka itu semua kita tauhidkan, kita murnikan, kita esakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian tidak memurnikan Allah dari aspek tadi atau menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meyakini ada yang lain selain Allah yang bisa melakukan seperti yang Allah lakukan tadi, maka dia telah terjerumus di dalam syirik, yaitu syirik rububiyah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba di ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Qul ud'u alladhi naz'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis sama' wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, yang mana mereka itu tidak memiliki kekuasaan sebesar biji dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam menciptakan langit dan bumi itu. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam ayat ini surat Saba ayat 22 ini. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelemahan-kelemahan sesembahan-sesembahan yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikin. Yang mana kelemahan-kelemahan ini menunjukkan betapa tidak pantasnya berhala-berhala tersebut dijadikan Tuhan. Tidak pantas itu dijadikan sesembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelemahan-kelemahan itu untuk kemudian Allah meniadakan bahwa mereka tidak pantas untuk disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya kelemahan-kelemahan tadi. Yang pertama kita lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berhala-berhala tersebut, sesembahan-sembahan selain Allah tadi, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, satu, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun sebesar biji dzarrah pun untuk berkaitan dengan pengaturan langit ataupun bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun anggap mereka itu tidak memiliki kekuasaan untuk kemudian menciptakan langit dan bumi. Hatta sebesar biji dzarrah pun yang ada di bumi ini, mereka tidak bisa menciptakannya sama sekali. Maka baik, bila mereka tidak bisa menciptakan sama sekali sebesar biji dzarrah pun, maka Allah juga mengatakan bahwa mereka pun juga turun yang kedua. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, mereka pun juga tidak memiliki peran serta bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Tidak ada peran serta mereka dalam hal itu. Dan yang ketiga, Allah menyatakan bahwa kalau mereka tidak memiliki peran serta sama sekali, menjadi pembantu Allah untuk menciptakan langit dan bumi, mengatur langit dan bumi ini pun tidak memiliki peran seperti itu juga untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nafikan dari dirinya bahwa dia tidak memiliki pembantu untuk menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya. Dia tidak memiliki kalau pembantu mitra. Nah, kalau pembantu bukan asisten. Sekarang bukan asisten tapi kemitraan. Kemitraan pun Allah nafikan dari dirinya. Apalagi yang tertinggi Allah mengatakan bahwa selain dirinya itu tak memiliki kekuasaan apapun terhadap langit dan bumi ini. Baik mencipta, ngatur dan seterusnya. Nah di sini barang siapa yang mengklaim ada selain Allah Subhanahu wa taala, baik membantu Allah dalam penciptaan, baik kemitraan bagi Allah Subhanahu wa taala,
atau memiliki kekuasaan terhadap langit dan secara independen, maka berarti bila dia meyakini seperti itu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dari aspek rububiyah namanya. Ya. Bila ada seseorang yang meyakini, termasuk perbuatan Allah adalah pemberian rezeki, ya, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap selain Allah itu yang ikut serta dalam memberikan rezeki. Mungkin bagi-bagi tugas, gitu kan? Ada yang mengatakan bahwa misalnya keyakinan mereka bahwa untuk langit itu Allah saja memberikan rezeki, untuk bumi ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi tugas. Maka Allah nafikan berdasarkan surat Saba 22 ini. Atau kalau dia enggak bagi wilayah, masih dalam satu wilayah langit dan bumi ini, tapi mengatakan Allah memiliki pembantu. Dalam hal ya pemberian rezeki, maka ini pun termasuk bentuk kesyirikan. Ini syirik yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu seseorang berbuat syirik dalam beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu dengan bentuk-bentuk ibadah secara umum ataupun ibadah yang dimaksudkan sebagai sebuah doa. Dan insya Allah ta'ala kita nanti pada waktunya kita akan membahas secara khusus tentang rincian contoh-contoh kesyirikan. Ya. Nah, di dalam buku ini ya di awal-awal pembahasan hanya memberikan pandangan global tentang definisi syirik, pembagiannya, ancamannya, ya kerugiannya, bahayanya seperti itu. Adapun rincian perbuatan-perbuatan syirik, ya kita akan bahas nanti di bagian buku ini agak ke belakang. Nah, umumnya yang dilakukan oleh manusia, yang paling banyak kesyirikan dilakukan oleh manusia adalah menyekutukan Allah dari aspek uluhiyah ini, yaitu dari aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bentuk ibadah ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping dia juga berdoa kepada Allah. Atau memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berkurban. Ada yang mereka lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bernadar, ya, dan yang lainnya. Ya. Karena barang siapa yang beribadah, menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meletakkan ibadah yang tidak pada tempatnya, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13. Berkata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim itu lawan dari adil. Kalau adil itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan sama rata. Bukan sama rata. Jadi antum keliru. Kalau mengartikan adil itu sama rata. Harus sama jumlahnya. Ya. Keliru antum. Adil itu artinya meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, itulah adil. Contoh misal, bila seorang ibu memberikan uang jajan kepada anaknya, satu anaknya yang masih sudah kuliah, yang kedua anaknya masih TK. Kalau diberikan jumlah sama rata, adil atau tidak? Tidak adil. Misalnya anak yang kuliah, si ibu itu memberikannya jajan 20.000, si TK 20.000.
Ya, si TK merasa gembira, jajannya banyak. Si kuliah merasa kok sama dengan yang TK. Padahal kebutuhan saya sebagai mahasiswa lebih besar. Atau dibalik, TK jajannya misalnya 3.000. Ya, atau 2.000 kasih. Yang mahasiswa juga sama 2.000. Wah, lebih protes lagi si mahasiswa. 2.000 mah tuh, dan naik angkot juga nggak cukup. Gitu kan. Ngisi bensin juga paling nepi ke depan gang, begitu. Gak adil. Mama mah gak adil, begitu kan. Padahal sama rata. Itu menunjukkan bahwasanya keadilan itu bukan sama rata. Tetapi apa? Tepat sasaran. Sesuai pada peruntukannya. Maka ketika yang TK diberi 2.000, yang mahasiswa dikasih 20.000, itulah keadilan. Bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kesyirikan itu adalah bentuk ketidakadilan yang paling tidak adil. Bentuk ketidakadilan yang paling tidak adil. Artinya bentuk kesalahan penempatan yang fatal kesalahannya. Itu adalah syirik. Apa itu? Mengapa kemudian syirik dikatakan kedzaliman yang sangat besar? Karena apa? Karena ibadah itu tempatnya, peruntukannya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Ketika seseorang memperuntukannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bentuk ketidakadilan yang paling terbesar yang dilakukan oleh manusia. Kalau sesama hak manusia saja, seseorang itu ya dengan kelebihan keistimewaan satu dengan yang lain, maka bila seseorang itu tidak berlaku adil, maka seseorang yang memiliki keistimewaan itu akan melakukan tindakan-tindakan yang akan memberikan kerugian kepada orang yang tidak berlaku adil kepada dirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menciptakan mereka, zat yang memberikan rezeki kepada mereka, zat yang memberikan manfaat kepada mereka. Lebih-lebih lagi tidak pantas dan menolak, ya, tidak pantas untuk diperlakukan demikian dan menolak untuk diperlakukan demikian oleh hamba-hambanya. Ya. Jadi bentuk ketidakadilan yang paling tinggi yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Kesyirikan. Makanya Allah menyebutkan apa? La dzulmul azim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Bukan kemudian kita artikan mendolimi Allah itu Allah kemudian mendapatkan mudarat dari kesyirikan hambanya. Tidak. Andaikan seluruh manusia di muka bumi ini, mereka semuanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, seandainya seluruh manusia di permukaan bumi ini beribadah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sedikit pun menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada manusia. Ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan hambanya. Kalau seandainya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatnya akan kembali kepada mereka. Ya. Sebagaimana tentang bersyukur misalnya, apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah kepada kalian. Manfaatnya kembali kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Luqman itu, di ayat yang ke-11, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang pandai bersyukur, maka keuntungan bersyukur itu akan kembali kepada dirinya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan la yahtaju la tasyukur syakirin wa la yahtaju ta'atat muti'in. Kama anna Allah Subhanahu wa Ta'ala la yadurruhu ya asal asin, syirkul musyrikin, nifaqul munafiqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bersyukurnya orang bersyukur, taatnya orang yang taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tak termudaratkan karena kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat, karena kesyirikan orang berbuat syirik, karena kemunafikan orang yang munafik. Allah tak termudaratkan sedikit pun. Ghaniyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syirik itu adalah kezaliman yang besar, ketika seseorang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu menempatkan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kesalahan penempatan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tak dirugikan. Tapi Allah menyatakan kezaliman yang sangat besar, bahwa bahaya syirik ini ketika Anda berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka bahaya ini sangat besar yang akan Anda rasakan nanti pada hari kiamat. Bahaya. Dan konteks ayat ini, Luqman 13 ini adalah konteks pemberian nasihat seorang tua kepada anaknya. Luqman kepada anaknya. Itu menunjukkan bahwasanya para jamaah sekalian, termasuk perkara yang paling mendasar dalam pendidikan keluarga kita kepada anak-anak kita, tanamkan kepada mereka tentang pentingnya mengokohkan tauhid dan menanamkan tentang bahaya besarnya kesyirikan. Jangan kita pernah main-main kepada anak kita tentang bahaya syirik. Ya. Ketika mereka mungkin mendapatkan berita dari sebagian orang tua atau sebagian teman-temannya yang mengatakan, hati-hati loh, kamu begini-begini bersifat khurafat begitu kan, datang kepada kita, ya, terdengar di telinga kita, maka segera kita luruskan kepada anak kita. Jangan kita anggap, wah nama juga anak-anak. Ustaz, bagaimana kok kita bisa menganggap kesyirikan sebagai suatu perkara yang kecil dengan kita mengatakan juga nama juga anak-anak. Ini keliru besar. Justru penanaman tauhid dan menjelaskan bahwa syirik itu justru harus dimulai sejak dini. Sejak kecil. Tentang bahaya syirik dalam ibadah ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah As-Saqafi. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Rasulullah mengatakan 3 kali. Ya, maukah aku kabarkan, beritakan kepada kalian dengan sebesar-besarnya dosa besar. Kalau dosa besar itu bahaya tidak? Bahaya. Ini Rasul mengatakan dosa besar yang paling besar. Ya, Rasul mengucapkannya 3 kali. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala. Maka Rasul menjawab, yaitu yang pertama, al-isyraku billah, yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan memang bahkan di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala mendampingkan hak orang tua itu datang langsung setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa Allah, ya, illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan kewajiban kepada kalian untuk kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan telah menetapkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam ayat yang lain juga surat Luqman Allah juga firman, anishkurli wali walidaik ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Kita lihat tentang bersyukur bagi orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, ya, agar mereka kemudian berkata, ya Allah berikan karunia kepadaku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah berikan karunia kepadaku untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu kepadaku, dan agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku. Lihat banyak tempat Allah Subhanahu wa taala mendampingkan hak orang tua datang langsung setelah khitab atau pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebesar-besar dosa besar atau dosa besar yang paling besar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah apa? Durhaka kepada kedua orang tua.
Ini menunjukkan jamaah sekalian, perhatikan oleh kita. Bila kita belajar tauhid dan bahaya kesyirikan kita pelajari, kita amalkan, tapi ternyata ya tak memberikan ya perbaikan kepada akhlak dan adab kita kepada kedua orang tua kita, maka sesungguhnya kita telah gagal mengamalkan tauhid. Jadi ahlu tauhid itu adalah gambaran orang-orang yang begitu penyayang kepada kedua orang tuanya. Para nabi. Ya, orang-orang yang sayang kepada orang tuanya. Dia Nabi Ibrahim. Sebegitu bapaknya ya, pembuat patung dan penjual patung. Dan beliau juga waktu kecil kita sempat menjadi penjajah penjual patung. Tapi tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa orang tuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni pamannya ketika pamannya ya mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Ya, ketika Rasulullah mendatangi paman yang saat itu sedang menuju kepada kematiannya, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ya, Rasul berkata kepada pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela mursi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Jahal pun langsung juga mengomentari, ya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agama bapakmu yaitu Abdul Muttalib? Rasul kembali mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah." Ya ammi, ya wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu insya Allah Subhanahu wa taala. Kembali Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib memilih ala millati Abdul Muttalib, berada di atas agama bapaknya, itu penyembah berhala. Maka kemudian Rasul berkata, aku akan berdoa kepada Allah selama aku ya malam unha, selama aku tidak dilarang. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah. Wa ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau kana ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang untuk orang-orang musyrikin, walau kanu aqraba qaribin. Walaupun mereka itu adalah ya orang-orang yang paling dekat sekalipun sisi kekerabatan, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka itu ada penghuni neraka jahim. Enggak boleh. Lihat. Kenapa Nabi SAW, kenapa Nabi Ibrahim SAW itu tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan atas dosa-dosa? Karena rasa sayang mereka kepada orang-orang yang telah merawat mereka dengan baik. Lihat. Inilah akhlak para nabi. Ya, apatah lagi kita. Ya, yang kita ini belajar agama, barangkali kesalahan orang tua kita belum seperti dilakukan oleh orang-orang musyrikin kafirin. Baru hanya sekadang barangkali ya kurang ini kurang itu, lalu kemudian kita telah memberikan perlakuan-perlakuan yang buruk kepada mereka, apalagi sampai memutuskan silaturahim kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka betullah Nabi SAW mengatakan bahwa dosa besar yang paling besar itu setelah syirik kepada Allah adalah apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wajalasa, lalu kemudian Nabi duduk. Wa kana muttaki'an, sambil bersender. Nah begitu, bersender di dinding ya. Faqala ala wa qalu zur wa syahadat zur. Berikutnya adalah ya perkataan dusta, saksi bersaksi palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasul terus mengatakan ya sumpah palsu, berkata palsu, bersaksi palsu,
berulang-ulang. Sampai-sampai perawi itu Abu Bakar As-Saqafin mengatakan, sampai-sampai kami berharap beliau berhenti tidak mengulang terus ucapan itu. Wa qalu zur, ala wa qalu zur wa syahadat zur, ala wa qalu zur wa syahadat zur. Berkali-kali. Menunjukkan bahwasanya memang bersaksi palsu. Perkara yang sangat berbahaya, merusak umat. Banyak hak-hak umat tidak akan tertunaikan bila seorang pemegang amanah umat telah bersaksi palsu, telah tidak amanah. Ya. Bila kemudian ya mahkamah peradilan telah hilang ruh keadilan di situ, maka akan banyak hak-hak umat akan ditelantarkan. Akhirnya terjadilah pendoliman di sana sini, bermulai dari satu titik yang utama, akhirnya lari kepada cabang-cabang yang lain dari hak-hak manusia yang terzalimi. Pembahasan berikutnya disampaikan oleh penulis, yaitu berkaitan dengan beberapa poin ancaman berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah tadi kita mengatakan dan surat Luqman itu ya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, ya. Kemudian penulis membuat sebuah pembahasan khusus, yaitu Said Yazid ya bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala menjelaskan tentang beberapa ancaman bagi orang berbuat syirik. Nah, ini penting untuk kita fahami ya, agar kita tanamkan, kita pecut, kita cambuk diri kita ya tentang bahaya ini sehingga kita bersemangat untuk menjaga diri dan keluarga kita dari kesyirikan ini. Yang pertama, tentang bahaya syirik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam keadaan kesyirikannya dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 dengan makna yang sama, dengan lafaz yang sama, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik. Yaitu dosa orang yang menyekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengampuni dosa selain itu selain syirik, itu pun bagi orang yang Allah kehendaki. Mungkin barangkali belum tergambar sama kita ketika kita membaca ayat ini, oh iya, syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingin memberikan sebuah ungkapan yang lain berkenaan dengan ayat ini. Untuk tergambar diri kita bahwasanya syirik ini sangat berbahaya. Berdasarkan ayat ini. Ya, dengan redaksi yang saya akan mengatakan begini. Allah itu maha mengampuni dosa enggak? Ya. Allah itu maha penyayang, maha mengampuni dosa. Tidak ada dosa yang tidak Allah akan ampuni. Tapi sebegitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sebegitu pemaafnya Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Sebegitu maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa. Tapi untuk syirik ini Allah tidak memberikan kasih sayangnya sama sekali. Untuk syirik Allah menutup pintu ampunannya sama sekali. Padahal dia maha penyayang, betul kan? Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha penerima taubat. Tapi untuk syirik Allah tutup semua pintu itu bagi dirinya. Allah menyatakan dirinya itu maha, sangat luas ampunannya. Tapi untuk syirik tidak ada sedikit pun Allah membuka pintu ampunan untuk orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergambar diri kita. Anda sebutkan semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, oleh satu orang. Sebutkan. Bisa dilakukan oleh satu orang, dia mencuri, dia mabuk, kemudian dia berzina. Ya, dia menyakiti orang, dia menzalimi orang, dia korupsi, dia bisa lakukan itu semua. Dia datang kepada Allah. Atau dia mati dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dapat pintu ampunan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang melakukan berbagai macam dosa, apapun itu,
dari 1000 kesalahan, dari 1000 dosa, baik yang besar maupun kecil, dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala masih berikan ampunan kepada dirinya, tapi tidak untuk syirik. Tidak untuk syirik. Dari sini tahulah kita, syirik ini kita nggak bisa main-main. Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat dan pemberi ampunan pun tak memberikan ampunannya sama sekali ketika seseorang itu mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini berbahaya? Yang kedua, bukan saja orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga pun tak pantas untuk mereka sama sekali. Kita tahu surga itu ada beberapa tingkat-tingkatan. Ya. Atas surga yang paling rendah sekalipun, yang tertingginya kan surga Firdaus. Hatta surga yang paling bawah pun, hatta emperan surga yang paling bawah pun, Allah tak izinkan satu jengkal bagian di surga itu diperuntukkan untuk orang musyrik. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 72, "Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mari kita lihat Allah menggunakan redaksi yang ketat. Faqad. Ya, faqad ini adalah tanda fi'il madi. Ya, ciri khas fi'il madi itu kemasukan qad di depannya. Dalam konteks fi'il madi, qad itu bermakna pasti. Salah satu tujuannya adalah bermakna pasti, qat'i. Artinya sungguh Allah pasti mengharamkan orang berbuat syirik kepada Allah itu surga. Wa ma'wahun nar. Dan sungguh Allah jadikan tempat kembalinya itu neraka. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim itu, yaitu berbuat syirik itu, tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Itu artinya orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka masuk neraka, peluang mendapatkan pertolongan itu ada dan bahkan besar. Melalui syafaat, begitu kan diantaranya. Dapat. Tapi kalau ada syirik, ya masuk ke dalam neraka sudah. Ya. Forever. Ya. Selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, syirik menghapuskan pahala seluruh amalan kebaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88 dan Az-Zumar ayat 65 dengan makna seperti itu. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Baik, konteks ayat ini Al-An'am ayat 88, mereka menyekutukan Allah, hapus seluruh amalan. Tetapi kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 65, bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun berbuat syirik kepada Allah, Allah hapuskan seluruh amalan Rasul. Lihat Allah berfirman surat Az-Zumar 65. Berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan asyrakta la batanna amaluka." Kalau engkau Muhammad berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik. Tapi kalau engkau sekalipun berbuat syirik kepada Allah, maka la batanna amaluka, maka seluruh amalanmu itu akan hangus, gugur, enggak bermanfaat. Bahkan Rasulullah pun kalau beliau berbuat syirik, tapi beliau jauh dari perbuatan itu sama sekali,
Ya, kalau dia berbuat syirik, maka akan gugur amalannya. Apalagi selain Rasul. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berbuat syirik sudah gugur seluruh amalannya. Amalan apa saja gugur seluruhnya? Sholat. Mau sholat wajib, mau sholat tahajud, mau sholat sunnah. Zakat. Mau zakat wajib dari zakat fitrah, zakat harta ataupun sedekah sunnah. Gugur. Ya. Mau pergi ke tanah suci baik dalam rangka untuk melaksanakan haji ataupun umrah, gugur pahalanya. Mau melaksanakan saum, baik saum wajib berupa saum Ramadan ataupun saum qadha ataupun saum-saum sunnah. Ya, mulai saum Senin Kamis, saum Nabi Daud, sehari saum sehari berbuka, atau saum-saum al-bayat ya di tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan-bulan Islam. Ya. Ataupun saum-saum yang lain, misalnya saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, saum Tasu'a Asyura 9, 10 di bulan Muharram. Saum-saum sunnah. Gugur semua pahala itu bila seorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim. Dia menyambung silaturahim pun gugur pahalanya. Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, gugur pahalanya. Dia mendidik anak-anaknya, gugur pahalanya. Dia berbuat baik kepada tetangganya, gugur pahalanya. Dia amanah dalam pekerjaannya, gugur pahalanya. Semuanya. Capek dan lelah mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, itu dinilai nol oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melahirkan minus berupa adab Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu berkata begini, berbicara tentang syirik tubung, itu kita bicara tentang orang kafir, tentang orang musyrikin zaman dulu. Kita ini kan udah Islam. Sejak kecil kita ini dilahirkan sebagai muslim, gak mungkin lah kita berbuat syirik. Allah musta'an. Anda tahu dalam Islam itu, dalam bab fikih ada namanya Kitabur Riddah. Bab hukum apa? Murtad. Murtad. Mungkin bayangan kita, murtad itu pindah agama. Betul. Anda tadinya muslim, Anda memilih agama selain Islam. Dari Islam pindah ke agama Kristen misalnya. Anda murtad. Tapi tahukah Anda, hakikat agama Nasrani itu, Kristen itu kan agama kesyirikan. Ketika menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka bila Anda mengatasdirikan Anda Muslim Islam, tapi Anda mendudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi Isa memiliki sifat-sifat Tuhan, hakikatnya Anda itu musyrik kafir. Walaupun Anda sholat, walaupun Anda puasa, walaupun Anda zakat, walaupun Anda haji, tapi ketika bagian itu Anda sama akidahnya dengan orang-orang Nasrani, menempatkan Nabi Isa memiliki hak Tuhan, Anda menempatkan Nabi Muhammad memiliki sifat Tuhan, maka hakikatnya Anda itu musyrikin kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takkah itu Anda juga harus pahami bahaya tentang kesyirikan? Lalu Anda menyatakan bahwa saya ini sejak dari kecil itu muslim, lahir orang tua saya Islam, gak mungkin saya berbuat syirik. Betul. Memang kemurtadan itu tidak berupa Anda pindah agama. Anda KTP Anda masih Islam. Tetapi syirik itu adalah hakikat. Bukan penamaan. Anda bisa saja menamakan diri Anda muslim. Anda bisa saja kemudian mengamalkan amal-amal keislaman Anda dari berbagai macam contoh yang kita sebutkan tadi.
Anda memiliki KTP Islam. Tetapi bila di antara amalan itu ada amalan yang Anda serupakan diri Anda dengan kaum Nasrani. Ketika Anda menempatkan Nabi Muhammad memiliki sifat Tuhan, maka hakikatnya Anda itu musyrik. Hakikatnya Anda itu kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menggugurkan seluruh salat Anda, puasa Anda, zakat Anda, saum Anda, sedekah Anda, silaturahim Anda, semuanya. Perlu kita pahami itu. Sehingga ya, jangan sampai kemudian setiap kita apalagi hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita merasa aman dari kesyirikan. Ya, sehingga kita merasa cuek, tidak peduli dan tidak mau belajar secara rinci hakikat kesyirikan. Dia butuh ilmu. Kadang orang itu salah paradigma berpikirnya. Banyak orang, bukan berarti salah ya. Maksudnya begini. Kalau seandainya dia berkata, saya ini pengen belajar sholat. Ya kan? Pengen belajar wudhu, pengen belajar sholat yang benar. Ketika haji, pengen belajar manasik haji karena mau haji. Bila itu dianggap besar, masa ilmu tentang tauhid la ilaha illallah tidak ada ilmunya? Aneh kan? Padahal dia adalah rukun pertama dari rukun Islam dan rukun iman. Yang itu adalah rukun yang pertama sebelum datang tentang masalah sholat, zakat dan haji, saum. Mengapa untuk itu dia punya keinginan untuk belajar? Lalu tentang masalah la ilaha illallah dan bahaya syirik, kok seolah-olah itu tidak ada ilmunya? Aneh kan? Lalu kemudian dia merasa bahwa saya ini udah muslim. Kalau Anda muslim, apakah Anda tiba-tiba dengan kemusliman Anda mengerti tentang sholat? Buktinya Anda berkata, saya ingin belajar tentang sholat. Mengapa? Untuk la ilaha illallah. Untuk kesyirikan merupakan la ilaha illallah. Anda tidak pelajari ilmunya. Bukankah itu berpikir yang kontradiktif? Yang diluruskan oleh kaum muslimin pada hari ini. Ya, mereka merasa bahwa mereka udah muslim, maka nggak perlu belajar tentang tauhid. Nggak perlu belajar tentang akidah. Dan nggak mungkin mereka akan terjerumus dalam kesyirikan. Itu mah orang musyrik, kita ini orang Islam. Allah musta'an. Ya, kita kembali kepada buku kita. Bahaya syirik yang keempat adalah orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Artinya boleh diperangi, boleh dihilangkan nyawanya. Tapi jangan Anda titikkan kalimat itu. Oleh siapa? Itu artinya ketika di sebuah negeri itu telah dipimpin oleh pemimpin yang Islam. Undang-undangnya, kekuatannya, wilayah hukumnya hukum Islam. Maka mereka lah yang menegakkan ini. Bukan setiap individu kita atau beberapa lembaga-lembaga tertentu. Untuk kemudian mereka secara bebas menghalalkan darah orang-orang di luar Islam. Ini keliru. Ya, lalu kemudian mereka mengadakan pengrusakan barangkali bahkan mungkin mereka mengadakan pemboman di fasilitas umum. Ya. Bila itu terjadi di negeri kita, maka ini keliru besar. Maka pembahasan kita, orang musyrik itu halal darah dan hartanya, orang kafir itu halal darah dan hartanya, itu tentu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Ya, dia memiliki prosedur. Kalau kemudian setiap orang berhak untuk bertindak, maka kita akan lihat. Bila prosedur ini tidak ditempuh, kerusakan itu akan jauh-jauh lebih besar. Dan bila fitnah itu sudah terjadi, maka sulit. Sebagaimana sulit untuk dikembalikan normalnya. Sebagaimana perkataan para ulama. Membuka pintu fitnah itu mudah. Tapi menutupnya itu sulitnya luar biasa. Bahkan sampai hari kiamat tidak akan tertutup, itu fitnah. Maka berhati-hati kita dengan
membuat sebuah statement-statement, melakukan tindakan-tindakan yang ini ada sisi positifnya, tetapi mudaratnya, negatifnya jauh lebih besar, dan ini merupakan fitnah, ujian, dan itu memiliki mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Harus kita perhatikan dengan seksama dalam masalah itu. Baik. Ya, betul. Bila syarat-syaratnya telah terpenuhi, memang orang musyrikin itu halal dan hartanya. Dari mana kita berdalil dengan itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wasuruhum waqudu lahum kull marsad. Kata Allah Subhanahu wa taala ini kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang telah memiliki kekuatan yang utuh secara fisik dan persenjataan. Apa ya? Muslimin sudah memiliki wilayah yaitu di Madinah. Rasulullah sebagai pemimpinnya. Dan memiliki kekuatan masanya. Memiliki wilayahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saatnya sudah tiba. Itu apa? Perangilah orang musyrikin itu dimanapun engkau temui. Perangi dia. Apa? Waktunya sudah tiba. Ketika Rasulullah di Mekah, tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan satu nyawa saja orang musyrikin. Tidak ada tindakan fisik sedikit pun. 13 tahun di Mekah. Tapi ketika di Madinah, masanya telah tiba. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ya, faktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangi orang musyrikin itu dimanapun engkau temui. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangkap, kepung, dan awasi mereka di tempat-tempat pengintaian. Nah, seperti itu. Ya. Ada pun di Mekah kita tidak dapat di perintah Allah turun seperti ini. Kita lihat keluarga Ammar bin Yasir dibantai di hadapan langsung di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Yasir bapaknya Ammar mati, yang membuat Sumayyah ibunya Ammar mati dengan mati yang mengenaskan, mengerikan, disiksa. Terjadi depan mata Rasulullah SAW. Begitu juga Ammar bin Yasir. Juga disiksa sampai ingin menuju kepada kematian, dipaksa untuk kafir. Di depan mata Rasulullah SAW. Kalau perintah Allah dibolehkan, kalau Allah membolehkan saat itu turun perintahnya, maka Allah katakan, bela saudaramu ya Muhammad. Akan begitu kan? Karena engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa perkataan Rasulullah sallallahu kepada keluarga Yasir? Apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakal jannah. Sabarlah, bersabar engkau wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untukmu surga. Surga. Maka kita pun mengatakan kepada saudara-saudara kita, muslimin, mukminin, dimanapun mereka kemudian hari ini dibantai oleh kaum musyrikin kafirin, yang kita belum bisa menolong mereka dengan banyak halangan dan sebab yang belum Allah izinkan kita untuk membantu Anda, kita pun mengatakan kepada Anda bahwa siksaan dunia yang Anda rasakan, ya, dari tubuh Anda sampai membawa kepada kematian Anda, maka bersabarlah Anda. Insya Allah surga menanti Anda di depan mata Anda hari ini. Kita mendoakan mereka. Ya. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah izinkan untuk hijrah ke Madinah, ya, kaum muslimin sudah bersatu padu dengan akidah tauhid yang kuat dan sama. Dengan akidah tauhid yang kuat dan sama, maka Allah perintahkan mereka untuk bangkit, dan Allah beri kalimat, perhatikan oleh kita. Allah nggak mengatakan begini, ya, intailah mereka, kepunglah mereka. Enggak, Allah menggunakan kalimat di awal apa? Perangi mereka. Kalimatnya langsung. Enggak kemudian intai dulu, kepung dulu, perangi. Enggak. Tapi kalimatnya Allah dahulukan, perangi mereka. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Wahduruhum wahsuruhum. Ya, waqudu lahum kulla marsad. Ya.
halal darahnya orang musyrikin ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Demikian pula perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah tentunya, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan aku juga diperintahkan ya untuk memerangi mereka sampai mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah mengucapkan bersyahadat 2 kalimat syahadat, mereka sudah salat, mereka sudah menunaikan zakat, maka ya mereka telah menjaga ya harta-harta darah-darah mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menjadi dalil ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai dia sholat, sampai dia puasa. Ini juga menjadi dalil sebagian para ulama tentang hukum kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, walaupun sebagian ada yang menyatakan tidak, tapi sebagian menyatakan kafir ya dengan hadis ini. Dan ulama yang tidak menyatakan kafirnya orang tidak sholat itu pun tidak memberikan ya gambaran yang ringan tentang hukuman-hukuman buat mereka. Semuanya juga memberikan hukuman-hukuman yang berat. Ya, tidak ada pintu ya keramah tamahan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bila kemudian itu dimunculkan dalam ranah fikih. Adapun kita di zaman kita hari ini, di zaman orang sudah sangat jauh dengan masjid, di zaman orang yang sudah jauh dari ilmu, maka kita harus lebih meningkatkan kesabaran kita untuk mendakwahi mereka. Ya, tingkatkan kelemah lembutan kita untuk mendekati mereka. Yang dengan itu tumbuh rasa cinta mereka kepada agama Allah ini. Yang dengan itu tumbuh rasa cinta mereka kepada masjid-masjid Allah ini. Tumbuh kepada mereka rasa cinta mereka kepada kitabullah. Ya, dan berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya beberapa bagian tentang bahaya kesyirikan. Tentang bahaya kesyirikan tentulah ya 4 bahaya tadi. Apa tadi bahaya syirik? 1, apa? Allah tidak akan mengampuni dosanya, dosa syirik. Yang kedua, apa? Diharamkan surga, halal neraka berarti kan? 3, menghapuskan seluruh amalan pahala. Yang keempat, halal darah dan hartanya. Dengan syarat tentunya ya. Itu agak saya tekankan dengan syarat karena jangan sampai kita ceroboh dalam mempraktekkan ayat dan hadis tadi. 4 bahaya syirik ini adalah ya diberlakukan pada syirik-syirik yang memang bernilai kekafiran. Yang kita kenal dengan nama syirik akbar. Yang bernama syirik akbar. Ya, syirik besar berkonsekuensi pada 4 perkara ini. Maka nanti kita akan bahas pada waktunya beberapa amalan-amalan yang masuk dalam kategori syirik akbar. Dan kita tidak bahas dulu di sini. Momentumnya apa dari buku ini juga belum dibahas secara rinci nanti. Kita hanya menggambarkan dulu tentang bahaya syirik, ya, dan pembagiannya. Ya syirik ancaman 4 tadi berlaku pada syirik akbar, syirik besar. Adapun yang kedua ada disebut nama syirik asghar, syirik asghar, yaitu syirik kecil. Tapi ada tapinya.
Tidak lantas kalau syiriknya kecil, dosanya dosa kecil. Tidak lantas kalau syiriknya syirik kecil, dosanya dosa kecil. Dosanya tetap dosa besar. Ya, jangan sampai seseorang itu ketika mendengar kata kecil, hasilnya juga kecil. Enggak. Tetap dia berbahaya. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak tempat menggambarkan syirik itu dengan lafaz umum, kan? Syirik itu menggugurkan pahala, lafaz-lafaz bahaya yang besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Selain syirik begitu kan? Ini kan konteks-konteks yang umum. Berlaku juga di situ syirik kecil, termasuk dalam bagian yang tidak Allah akan ampuni. Berdasarkan letterlek dohir ayat tadi. Tapi para ulama memberikan tafsiran tidak seperti itu. Ya, walaupun terjadi perbedaan di kalangan mereka. Tapi intinya bahwa berdasarkan ayat tadi bahwa syirik kecil pun termasuk bagian dari dosa besar. Untuk syirik besar, ya, jadi syirik terbagi menjadi dua, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Adapun syirik besar itu terbagi pada 4 amalan utama. 4 amalan pokok yang merupakan syirik besar. Yang pertama syirik dalam doa, termasuk syirik besar. Yang kedua syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Ya, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Yang ketiga syirik dalam ketaatan, mentaati siapapun. Ya, yang menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk syirik akbar. Ya, bila dia udah yakin betul hukum Allah begini, kemudian dia taati orang itu karena kecintaannya berlebihan kepada orang tadi, pada bertentangan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik akbar. Ya. Itu ada pembahasannya nanti secara khusus insyaallah taala pada waktunya. Yang keempat syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ya. Itu menyamakan Allah dalam hal cinta. Dalil yang pertama, ya, dalil pada syirik yang pertama itu syirik dalam berdoa, yaitu di samping seorang itu berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu keharaman tentang hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjum ilal bari idahum yusyrikun." Ya. Maka apabila mereka, ya, menaiki kapal berlayar di lautan, karena orang musyrikin itu banyak yang pedagang dan mereka itu berdagang sampai menyeberang lautan beberapa tempat yang jauh dari negeri Arab. Nah, ketika mereka berada di atas kapal, di atas lautan itu, da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka mereka memurnikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kepada Allah saja mereka meminta. Falamma najjahum ilal bar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka berupa apa? Allah selamatkan mereka itu sampai ke daratan. Ketika mereka terombang-ambing di lautan dan keadaan goncang itu, mereka begitu ketakutan, mereka khawatir mereka akan akan mati, tenggelam di dalam lautan. Mereka meminta hanya kepada Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Falamma najjum ilal bar, ketika Allah selamatkan mereka sampai di daratan, ke tempat tujuan mereka atau tempat kembali mereka dari perdagangan tadi, idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam apa di sini? Syirik dalam berdoa. Kembali mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Mereka kembali meminta kepada berhala-berhala mereka. Minta kepada berhala, apakah untuk menyelamatkan mereka dari bahaya? Bukan. Tapi mereka meminta agar berhala-berhala tadi menyambungkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nama tawassul. Yang berhala-berhala itu merupakan replika gambaran orang-orang yang soleh. Minta itu
agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk doa yang merupakan syirik akbar. Itu menunjukkan bahwa meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, ya, walaupun itu seorang yang paling soleh sekalipun, maka ini masuk dalam kategori syirik akbar dan berlaku 4 bahaya yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Yang ia menunjukkan suatu bentuk ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kan yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dunia dan perhiasannya. Apa hiasan dunia? Apapun yang berkaitan dengan kesenangan dunia. Ya. Maka kami akan berikan balasan seutuhnya atas amalan mereka di dunia tadi dengan sempurna dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Yaitu mereka yang melakukan suatu amalan ibadah murni untuk meraih dunia semata. Ya. Maka mereka lah orang-orang yang Allah berikan ibadah mereka itu untuk dunia itu semuanya balasan dunia tadi. Dan untuk di akhirat tidak ada yang Allah sisakan buat mereka kecuali neraka. Sia-sialah apa-apa yang dahulu mereka usahakan di dunia dan hapuslah apa-apa yang dahulu mereka pernah kerjakan. Dan ini hatinya orang kafir. Ya. Tapi kadang-kadang seorang muslim, seorang mukmin bisa ya terjebak ya, bisa tergelincir niat mereka dalam suatu ibadah mereka murni niatkan untuk dunia. Makanya para ulama menyatakan apa hukumnya seseorang ya dia ibadah haji murni sebagai sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada niat samping untuk berdagang agar bisa membeli barang-barang yang murah di sana pulang untuk suplai tokonya oleh-oleh haji misalnya. Apakah dia berbuat syirik atau tidak? Jawabannya ya para ulama membolehkan. Kenapa? Karena hukum asal ibadah yang dilakukan haji itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi syirik bahkan berdasarkan ayat ini, para ulama berdasarkan ayat ini memasukkan sebagai syirik akbar bila tujuannya semata-mata haji itu untuk dunia. Tak ada lagi tempat untuk Allah sedikit pun di situ, maka bisa masuk dalam perbuatan syirik akbar. Jamaah sekalian, ini bahaya jamaah. Besar sekali.
Kita belajar ke pesantren, menghafalkan Quran, ngapalin hadis. Dengan niat semata-mata, tidak ada ibadah di situ. Ini hanya sebagai formalitas untuk sampai saya pada puncak karir saya. Sehingga saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari posisi saya di dunia, di dalam dunia masyarakat. Murni itu untuk manusia, murni itu untuk mencari pandangan manusia, tidak sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ada yang mengkategorikannya sebagai syirik akbar berdasarkan ayat ini. Ya. Namun sebagian yang lain bila untuk mendapatkan pujian mana termasuk riya, ini berpendapat itu adalah syirik asghar. Syirik asghar. Bila riya yang dipuji manusia. Tapi ayat ini membawa persoalan bukan pujian manusia. Tapi ayat ini adalah membawa kepada pembahasan ingin mendapatkan keuntungan dunia. Perhiasan dunia dan semisalnya. Ya. Dan tentu rincian-rincian yang lebih jauh mungkin insya Allah pada waktunya kita bisa akan bahas. Hanya saja memang berdasarkan ayat ini kita harus waspada. Jangan sampai ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Niat awalnya itu tidak ada Allah sedikit pun. Murni untuk dunia kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Ayat ini walaupun untuk orang musyrikin. Karena orang musyrikin itu sifat asal mereka kan kafir. Jadi mereka kalaupun sholat. Itu kan sholatnya sholat orang munafik. Orang kafir bertopengkan keislaman. Weda qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Ketika mereka tegak berdiri untuk melaksanakan sholat, maka mereka lakukan dengan penuh malas-malasan dan ingin dipuji manusia. Nah, riya yang seperti ini adalah riyanya orang-orang munafik, yaitu asalnya mereka ini memang kafir, cuman menampilkan diri mereka di hadapan orang muslim yang lain, mereka juga orang Islam, tapi hatinya membenci Islam. Ini hukum asalnya kafir. Adapun kaum mukminin, hukum asalnya mereka itu iman kepada Allah. Tapi bisa terjangkiti penyakit orang kafir. Itu apa? Amalan mereka ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Nah, itu perbedaan yang mendasarnya. Ya, ayat ini adalah ayat dasar untuk orang kafir. Tapi orang mukmin sangat mungkin, ya sangat mungkin kemudian dia terjerumus ke dalam apa? Ke dalam salah satu bentuk kesyirikan. Dan para ulama menyebutkan bahwa ayat ini bisa membuat orang muslim itu kafir bila seluruh, nah bukan satu atau dua saja, bila seluruh amalan ibadahnya semuanya dia lakukan untuk mendapatkan kepentingan dunia, ya ini bisa membuatnya kafir. Karena kalau orang mukmin itu sejatinya mesti ada untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Mesti ada. Maka ketika dia kosongkan semua amalan ibadahnya, satu pun tidak ada untuk Allah, maka ini berarti hukumnya seperti imannya orang kafir. Itu maksud ayat tadi. Adapun orang mukmin, ya punya sifat munafik seperti orang munafik, ya tidak akan kosong insya Allah. Dia ada sebagian untuk manusia kadang-kadang, tapi yang lain dia akan berusaha untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dia pengen sedekahnya itu orang gak lihat. Dia gak ceritakan sama orang. Mesti ada itu di hati orang mukmin. Tapi bila semua keadaan yang dia lakukan, dia tidak mau ibadah kecuali kalau ada orang lihat. Supaya orang bisa memujinya. Seluruh ibadah yang dia lakukan untuk manusia dan mencari pujian manusia, maka dia khawatirkan. Kalau kata kita mah Islamnya Islam KTP, ya bisa seperti itu. Kalau seluruh tidak ada satupun amalan ibadah untuk Allah, maka orang yang seperti ini bisa masuk, ya bisa masuk. Hakikatnya hatinya seperti orang-orang kafir, karena tidak ada satu tempat pun untuk Allah dalam hatinya, dan amalan-amalan fisik yang dilakukan murni untuk mendapatkan pujian dan kedudukan di mata manusia. Maka di sini masuknya syirik akbar. Maksudnya syirik
akbar. Syirik dalam niat, keinginan, dan tujuan. Yang ketiga, yaitu syirik dalam ketaatan. Dan sedikit sudah saya singgung tadi, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Allah menggambarkan orang-orang Nasrani kepada ulama-ulama dan rahib-rahib mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 31 tentang gambaran orang musyrikin Nasrani. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Mereka, itu kaum Nasrani, menjadikan orang-orang alim mereka, yaitu dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan, rob-rob yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang sahabat yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, ittakhadhu ahbaram wa ruhbanum min dunillah, mereka itu menjadikan ulama-ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan disembah Allah Subhanahu wa taala, maka Adi bin Hatim At-Ta'i berkata, kami sebelum dia muslim, dulu kami makuna na'buduhum, kami enggak pernah beribadah kepada rahib-rahib kami, pendeta-pendeta kami. Maka Rasul berkata, Alaisa, bukankah ketika rahib-rahib tersebut menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, idza harramu ma halallahu fatuharrimuna, bukankah ketika mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian juga mengharamkannya? Alaisa idza ahallallahu alaysa idza ahallu ma haramallahu fatuhilluna, bukankah kesebaliknya ketika mereka menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian juga menghalalkannya? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk kalian beribadah kepada mereka. Menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Mengapa itu menjadi bentuk kekafiran mereka? Yaitu apa? Karena jelas-jelas mereka menentang secara jelas. Udah jelas Allah mengatakan ini halal, tapi karena ta'assub pengkultusan mereka kepada ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka, yang jelas-jelas Allah haramkan, mereka katakan halal. Yang jelas-jelas Allah katakan ini halal, mereka katakan haram. Itulah bentuk beribadah kepada mereka. Inilah syirik dalam bentuk ketaatan. Maka umat Islam pun bisa seperti itu. Kalau dia sudah jelas-jelas tahu bahwa berzina itu adalah haram, kemudian dia berguru kepada seseorang yang dianggap barangkali hebat dan tinggi dalam agamanya, kemudian gurunya mengatakan zina itu halal dan dia menghalalkannya, maka hukumnya apa? Kafir. Dan dia telah berbuat syirik dalam syirik ketaatan. Mentaati gurunya dalam perkara yang Allah larang. Syirik jemaah. Seseorang bisa ketika dia sudah sampai pada tahapan pengkultusan kepada gurunya, tapi apa yang gurunya katakan yaitu bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dia ikuti secara membabi buta. Dia tak peduli apakah halal atau haram, pada dia tahu bahwa dalam Islam sudah jelas-jelas ini perkaranya jelas, tidak syubhat bagi seseorang pun, tapi tetap dia ikuti perkataan gurunya yang jelas-jelas berseberangan dengan agama Islam, maka ini jelas syirik akbar. Memurtadkan pelakunya, menjadikannya kafir, dan bila dia tidak bertaubat, maka dia akan berlaku 4 perkara tadi, merupakan ancaman syirik akbar.
kekal di neraka selama-lamanya, hapus seluruh amalannya, halal darahnya. Itu lagi? Hah? Tidak diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati. Yang keempat, yang terakhir. 5 menit lagi ya insyaallah. Yaitu syirik dalam mahabbah, syirik dalam cinta. Itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal cinta. Ayat yang kita sebutkan ini memang cintanya orang musyrikin. Allah sebutkan soal Al-Baqarah 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu mencintai berhala-berhala tersebut, tandingan-tandingan selain Allah tadi, ya, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan orang musyrikin itu mereka bukan tidak cinta kepada Allah sama sekali. Bukan. Ada cintanya kepada Allah, tapi juga dia simpan cintanya kepada selain Allah. Kalau bahasa kita apa bahasa gaulnya? Selingkuh. Selingkuh dalam cinta. Cintanya tak murni hanya untuk Allah saja, tapi juga dia mencintai sesembahan-sembahan mereka. Buktinya berhala-berhala itu mereka agungkan. Dan kalau ada yang berani macam-macam dengan berhala ini, mereka akan bela dengan nyawa mereka bahkan. Itu bentuk syirik. Ya. Dan contoh realnya banyak, terutama di Indonesia ini, tapi saya tidak akan bahas sekarang karena contoh-contoh ini betul contoh-contoh yang apa ya? Yang memang sudah sangat banyak dan kadang-kadang orang itu sulit untuk menerima realita bahwa itu adalah kekeliruan. Ya. Sehingga saya kira kita perlu ada tahapan-tahapan untuk menjelaskan itu secara rinci. Insyaallah taala pada waktu kita akan bahas. Dan tersisa ada syirik kecil, dan syirik kecil ini juga ada pembagian-pembagiannya, ya, dan dijelaskan cukup panjang lebar oleh penulis, ya. Berikut juga pilar-pilar ibadah dalam agama kita. Dan ini sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Kita cukupkan dulu, tapi seiring kita dibatasi oleh waktu untuk sholat zuhur, dan insyaallah kita akan bahas pada Kamis ya. 2 hari ke depan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan syirik kecil dan pilar-pilar ibadah dalam Islam, ya, dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah penulis Ustaz Yazid bin Jawa Hafizahullah taala, ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan kita sisakan untuk peruntukan di hari Kamis saja. Terus sekarang karena waktunya sudah mendekat waktu sholat zuhur, kita harus bersiap-siap. Ya, dari tim Roja juga mungkin harus beberes ya peralatan ya untuk sholat zuhur. Kita akhiri, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas perhatian dan seriusan antum semua dalam mendengarkan, menyimak, ya. Kita belajar, ya, semoga Allah memberikan berkah. Amin Allahumma amin. Dan juga terakhir juga tentu kita selalu mendoakan ya Pak Haji dan para pengurus DKM Masjid baik Uswatun Hasanah, ya, yang terus selalu berada di samping kita mendukung kajian kita. Semoga Allah berikan mereka juga ganjaran pahala yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.